Pengalaman saya itu banyak orang yang mengatakan Gunung Kawi itu Ada tempat khusus gitu ya? tumbal pesugihan ya. Itu jelas itu pesugihan. Tapi Itu terjadi di lingkungan nggak ada tapi. Tanah Jawa, bumi bertuah yang menyimpan sejuta rasa, menghadirkan mozaik kehidupan dengan falsafah memayu hayuning bawono, yang berarti melestarikan keindahan dunia. Sebuah gugus nilai yang mengajarkan umat manusia untuk hidup selaras, seimbang, dan penuh keindahan. Di balik selimut kabut yang merengkuh lereng-lereng Zamrud, tepat berada di sebelah barat daya Kabupaten Malang, gagah berdiri sebuah gunung berapi yang sudah lama mati. Gunung Kawi. Gunung Kawi, yang juga dikenal akrab dengan sebutan Gunung Putri Tidur ini, menyimpan ribuan lembar kisah. Dari sejarah, tradisi, dan misteri. Namun, di balik kabut stigma yang menyelimutinya selama puluhan purnama, pernahkah kita mencoba untuk menyelami rupa sejati Gunung Kawi? Inilah kisah perjalanan kami, menembus kabut stigma yang sudah sekian lama menyelimuti Gunung Kawi. Salah satu pusaka budaya terindah di Pulau Jawa. Padepokan Eyang Jugo dan Padepokan Raden Mas Hujono, kita ingin menyampaikan bahwa kita beruntung memiliki seorang tokoh Eyang Jugo yang kita anggap sebagai maha guru spiritual. Antara kekuatan karomah, kalau bahasa Islamnya kan karomah, dan wasilahnya Eyang Jugo dengan tempat yang suci ini, ketika manusia yang datang ke sini untuk bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, ya mudah-mudahan selalu dikabulkan dan wujudkan. Jadi ketika orang Jawa, kita ambil sederhananya orang Jawa itu yang kejawen, dia datang ke Gunung Kawi, maka harus ada tata aturan unggah-ungguh. Unggah-ungguhnya tidak langsung meminta kepada Tuhan, bisa begitu. Caranya adalah dia harus mandi suci, dia harus kolonuwun dulu lah. Karena mereka di sini ada tempat gurunya, ya mereka kolonuwun pada gurunya dan mendoakan pada gurunya. Setelah itu dilakukan, maka titik akhirnya baru dia bermunajat atau memohon kepada Yang Maha Kuasa, meminta apa yang dia inginkan. Di sini ada namanya pasugatan sebutannya. Habis itu dia ke Sarian juga menyekar. Nyekar itu ya ziarah lah. Ziarah ke Eyang Jugo. Habis itu mendoakan Eyang Jugo. Setelah itu dia bisa berdoa. Berdoa kepada Tuhan Maha Esa dengan caranya
mereka. Macam-macam orang Tionghoa memiliki keyakinan dengan cara yang berbeda. Dan inilah terus terjadi bertahun-tahun, akhirnya bersinggungan antara caranya orang Jawa, caranya orang Islam, dan orang Konghucu. Inilah menjadi suatu sinkretisme, menjadi suatu tata cara yang unik yang dipandang. Akhirnya pada tahun-tahun berikutnya muncul pandangan yang dianggap nggak sesuai dengan ajaran agama. Ketika itu mungkin medianya itu nggak seperti saat ini yang sangat terbuka. Jadi ketika orang Konghucu itu memiliki sebuah keyakinan namanya Ciswa. Ciswa itu artinya buang sial. Jadi orang Konghucu memiliki sebuah keyakinan dengan menghitungkan hari lahir. Biasanya mereka berpatok kepada sio, sionya apa gitu, terus hidup pada sio apa, maka akan dihitung apakah sio saat ini dia beruntung atau tidak. Dalam arti beruntung itu ya rezekinya itu lancar atau tidak, kesehatannya itu bagus atau tidak, dan sebagainya. Ketika dia melihat bahwa itu tidak bagus, maka dia melakukan satu upacara namanya Ciswa. Ciswa sebenarnya kalau dalam agama Konghucu itu adalah harus melepaskan binatang yang hidup. Binatang hidup itu di sebuah kelenteng setelah melakukan ritual-ritual berdoa, maka melepaskan binatang, bisa burung sebagai rasa cinta kepada Tuhannya. Jumlahnya burung itu banyak, nggak satu, mungkin bisa ratusan, bisa kura-kura, bisa ikan, dan itu dilepas dan nggak boleh ditangkap. Itu menurut agama Konghucu. Karena di Gunung Kawi sulit ditemukan burung, sulit ditemukan kura-kura, dan mungkin juga ikan, maka oleh orang tersebut ketika itu dialihkan dengan binatang yang namanya kambing. Nah, kambing itu sebagai media yang dianggap sama dengan burung tadi itu. Nah, kambing itu dilepas karena dari awal memang harus melepaskan binatang yang hidup. Nah, kegiatan ini yang dilakukan terus-menerus. Nah, dipandang oleh tokoh tertentu, terutama dari saudara-saudara kita yang beragama Muslim, itu dianggap pembuangan korban atau wadal. Maka sejak itulah, sejak tahun 80-an muncul istilah pesugihan. Jadi karena prakteknya di masyarakat ada pelepasan korban gitu loh. Padahal ini asal-usulnya dari kepercayaan orang Konghucu yang ditransfer seakan-akan semua orang melaksanakan itu, padahal sebenarnya tidak gitu. Ditangkap oleh media bahwa, mohon maaf, saya harus berkata jujur, media itu adalah waktu itu yang muncul adalah Surabaya Post dengan Pos Kota. Pos Kota zaman tahun 80-an ya. Pos Kota karena itu berita yang memfokuskan berita kriminalitas ketika itu muncul headline. Bukan headline, yang salah satu beritanya adalah Gunung Kawi adalah tempat pesugihan dengan wadal atau dengan korban perempuan hamil dan sebagainya. Jadi lepas sudah. Dan itu dibaca oleh seluruh kalangan masyarakat di seluruh Indonesia, akhirnya lama-lama menjadi stigma. Kalau kita bicara Gunung Kawi, pasti stigmanya adalah tempat pesugihan. Itu muncul sejak tahun 80-an. Padahal sebelumnya stigma itu tidak ada. Ini ada karawitan anak juga, dan ini tari-tarian ini dari anak-anak sekitar pesarian Gunung Kawi sendiri. Ini adalah salah satu sanggar seni Yayasan Mustigondo. Kalau menurut saya stigma pesugihan Gunung Kawi itu memang sudah dari dulu. Karena apa? Orang-orang itu yang datang di pesarian Gunung Kawi itu yang jelas mereka berdoa dan mereka memanjatkan doanya itu yang jelas kepingin kaya, kepingin sukses seperti itu. Dan alhamdulillah dengan berdoa di sini karena karomahnya Eyang Jugo juga Raden Mas Iman Sujono itu yang sangat luar biasa. Jadi banyak para tamu atau peziarah ke pesarian Gunung Kawi itu banyak yang terkabul doanya. Dan memang ternyata banyak tamu-tamu itu yang berhasil dari pesarian Gunung Kawi. Mereka itu orang yang bilang, ke Gunung Kawi
kamu pasti berhasil, pasti sukses. Jadi ya akhir-akhir ini itu banyak orang bilang, oh kamu kalau ke pesantren Gunung Kawi cari pesugihan seperti itu. Karena saking banyaknya orang-orang itu yang berhasil dari pesantren Gunung Kawi dengan dia berdoa, dengan dia bersedekah di sini, maka muncullah stigma seperti itu. Padahal di sini itu orang yang datang ke Gunung Kawi itu hanya berziarah saja. Beliau beli bunga, beliau ke pesantren Gunung Kawi, beliau mendoakan Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono. Setelah itu beliau juga ada yang bersedekah dengan memberi selamatan, di mana selamatan itu adalah disajikan kepada Mbak Eyang Jugo sama Mbak Raden Mas Iman Sujono, bentuk syukur mereka karena mereka sudah berhasil di pesantren Gunung Kawi, seperti itu. Saya coba menjelaskan siapa tokoh Eyang Jugo dan Raden Imam Sujono yang dimakamkan di wilayah Gunung Kawi. Eyang Jugo kita sebut sebagai salah satu tokoh utama yang dilupakan oleh sejarah. Beliau kita sebut sebagai maha guru spiritual yang ada di tanah Jawa, di mana Eyang Jugo itu merupakan salah satu pilar dalam perang Diponegoro, yaitu perang Jawa yang terjadi tahun 1825 hingga 1830. Selain Kyai Mojo, selain Sentot Prawiro Direjo dan sebagainya, Pangeranegoro melawan Belanda dengan kerajaan Mataram atau Mangkubumi yang saat itu sedang berkoalisi oleh Belanda. Diingat dalam perang itu, yang perang bukan Jawa sama Belanda, tetapi juga pasukan Pangeranegoro yang terdiri dari orang Jawa, orang Cina, dan orang Arab. Artinya, siapa yang bisa merangkul pasukan-pasukan Cina dan pasukan Arab tersebut, tentunya Pangeranegoro butuh senopati-senopati yang bisa merangkul seluruh elemen masyarakat bisa tergabung dalam perang Jawa tersebut. Salah satunya adalah Eyang Jugo yang memiliki kemampuan spiritual sangat tinggi yang bisa memobilisasi beberapa pasukan dari kaum Tionghoa untuk terlibat membantu dalam perang Diponegoro tersebut. Ketika perang tersebut usai tahun 1830, Eyang Jugo bersama pasukan yang lain itu pergi ke wilayah timur. Ada sebuah kesepakatan di mana semua pasukan senopati dari perang Diponegoro atau perang Jawa itu konfrontasinya atau melawan pemerintah saat itu tidak melalui peperangan lagi, tapi melakukan dengan kegiatan yang bersifat lebih ke edukatif menggunakan wadah seperti pondok pesantren atau padepokan yang intinya adalah mengajarkan sebuah perilaku yang baik untuk mengajarkan pendidikan pada masyarakat. Satu tempat wisata, yang kedua dengar-dengarnya itu tempat untuk pesugihan atau tempat mencari jodoh apa gimana, enggak tahu ya. Karena saya ketika ke sana itu ada tempat khusus gitu ya. Itu di situ ada petugasnya. Nah di situ banyak lilin-lilin, terus ada dupa gitu. Yang masuk ke situ ambil dupa berapa gitu, terus di kocok-kocok gini ya. Terus ada petugasnya itu nggak tahu apa, oh ini hasilnya itu apa nggak tahu ya saya. Terus kami juga keliling melihat-lihat. Di situ kan ada makam ya. Terus suatu saat ada orang selamatan gitu ya. Itu di sekeliling makam itu. Terus orang-orang itu selamatan ya nggak tahu tujuannya apa ya. Pokoknya selamatan di pinggir-pinggir gitu. Nggak ada tapi. Oh, cuman kabar. Selalu begitu, yaitu apa namanya, rumor atau yang jadi gibah itu seperti itu. Tapi di lingkungan saya pun setahu saya nggak ada yang pesugihan, setahu saya loh. Karena lingkungan saya itu religius. Tapi kalau untuk gibahan paling rajin gibah gitu, gibah soal si Kai loh, pesugihan gitu. Tapi si Kai itu orang kampung sebelah, orang agak jauh gitu loh, bukan anggota keluarga. Itu akhirnya kesimpulan cocok logi. Orang ke sana itu hitungannya ngalap berkah, selamatan, mendoakan leluhur yang di
Gunung Kawi supaya mendapat berkah, barokah untuk pekerjaannya supaya lancar. Terus kalau sudah berhasil, dia selamatan di Gunung Kawi, menyembelih kambing, sapi. Kalau sudah sukses orangnya ke Gunung Kawi. Maka banyak orang mengatakan pesugihan itu ya mitos saja. 95-98 itu ya rame-rame 3 bis. Tiap 1 bulan sekali kami kan ngantar guru-guru ke sana. Karena tempat kantor saya tempat diklat guru-guru. Jadi kami ngantar untuk berwisata tujuannya sama itu. Terus pulangnya mereka kan karena dari seluruh Indonesia, mereka pengennya beli oleh-oleh itu, pohon Dewan Daru itu sama ketela itu. Terus ada yang bilang kalau bermalam di sini, kalau kejatuhan Dewan Daru itu bisa kaya atau bisa apa gitu ya. Orang-orang seluruh Indonesia kan pengen tahu ya, karena dengar-dengar Gunung Kawi itu apa tuh rekreasinya pokoknya. Pengalaman saya itu banyak orang yang mengatakan Gunung Kawi itu pesugihan ya. Itu jelas itu pesugihan. Tapi kalau kita, pengalaman saya itu pernah ke sana itu nggak ada, itu cuma cerita mitos saja. Saya kan memang orang yang agak kurang tertarik dengan hal-hal yang tahayul setelah makin kesini gitu kan. Kalau informasi yang detail saya kira enggak ya, paling hanya informasi tambahan-tambahan kalau di sana ada makam-makam gitu kan. Dan mungkin yang saya alami, saya sekitar tahun 2008 itu ditawari perumahan di daerah Pakisaji. Lah pas saya ke sana itu ada tulisan Plang Gunung Kawi berapa kilometer gitu loh. Terus itu Gunung Kawi. Saya ke sana, tapi bukan ke Gunung Kawi, cuma lewat aja terus makan gitu. Keinginannya cuma ngelewatin aja Mas, tapi nggak ada keinginan untuk parkir atau untuk ngecek masuk itu enggak. Jadi kalau saya menanyakan masih ada enggak? Ada hasrat, tapi hasrat untuk ngelewatin aja. Logika istilahnya rasionalitas. Jadi ada fenomena menjadi legenda yang orang sekarang mengatakan tidak logis, tapi sebenarnya pada waktu itu legenda itu muncul menjadi logis karena seringkali yang kita hanya pada raw materialnya. Kalau di teori itu ada fisik, padahal juga ada metafisik. Yang dibalik fisik itu apa? Seperti kita jasad ini, kenapa sekarang bisa ngomong? Ya karena masih menyatu dengan yang non fisik, ada jiwa atau roh. Lalu kalau terpisah ya tinggal jadi jasad bangkai. Ya, kalau di Jawa sendiri ataupun sekarang diyakini di Islam, dari syarat pertama tadi itu kalau di atap masjid tingkat kedua itu kan Islam terus iman. Dasar mau naik level ke iman itu pasti rukun iman itu hal-hal yang gaib dulu. Allah itu gaib, malaikat gaib, kan hal yang hari akhir itu juga gaib, tapi wajib diimani, akhirnya percaya. Jadi kalau fenomena seperti yang di Gunung Kawi yang sekarang syarat di medsos ataupun di masyarakat umum menyatakan kalau ke sana itu hampir semuanya tujuannya itu untuk pesugihan. Tanya doa-doanya berkaitan dengan masalah pesugihan, kekayaan akan dikabulkan dengan persyaratan tertentu. Kalau Mat Konghucu itu ada lilin yang dinyalakan yang besar itu yang bisa bertahan 1 tahun itu, maka orang Konghucu meyakini ya berkah selama itu masih menyala, nah kemudian 1 tahun itu akan selalu menyertainya. Ada yang di bawah pohon Dewan Daru, kalau kejatuhan daunnya ataupun buahnya berarti sudah boleh pulang. Tapi kalau di Islam sendiri, karena itu adalah tokohnya tokoh Islam, istilahnya perantara, wasilah. Kalau di ajaran yang utama ya yang bisa memberi wasilah ya hanya Nabi, Rasul. Tapi ternyata juga ada yang meyakini wasilah dari orang-orang tertentu itu juga bisa
Sehingga tradisi di Jawa ini ada ziarah di Jawa Timur, itu disebut Wali Limo, sampai Banten Wali Songo. Hingga tujuan orang-orang ke makam-makam itu juga bermacam-macam. Ada yang ingin jodoh maka ke makamnya siapa, ada yang ingin pangkat tertentu ke makam siapa. Itu tradisi itu masih ada. Akulturasinya yaitu tadi, antara bisa diidentifikasi pra-Islam itu seperti apa, Islam secara syariatnya itu seperti apa. Itu yang gabungan menjadi nanti istilahnya kejawen itu, dianalisis. Kalau di Islam itu istilahnya yang tidak bertentangan. Kalau dulu kemenyan, tapi kalau bisa ternyata itu bagian dari pengharum ruangan, ya, bagian dari sunnah. Caranya masing-masing. Kalau ada yang tabur bunga, kalau zaman Nabi pakai pelepah kurma ditaruh di atas makam. Di Jawa ya menjadi bunga dan berapa jenis, rupanya apa ya menjadi seperti itu. Yang masih eksis sampai sekarang itu berarti sudah mengalami seleksi penilaian yang masih ada, entah kriterianya syariat Islam secara murni, sehingga di antara makam wali juga tradisinya beda. Sunan Ampel itu makamnya terbuka. Kalau di Lamongan, Sunan Derajat maupun Giri kan tertutup, dikunci. Kalau di Tuban, Bonang ada alat musik dan lain-lain, itu bagian dari akulturasi, membolehkan. Kalau khusus di Kawi, Mbah Zakaria, Mbah Jonggo atau siapa aja itu ada beberapa makam. Tradisinya pra-Islam. Pra-Islam itu jelas yang pasti tidak mengenal makam. Jadi seringkali kalau di Bali ya di Setra, ada yang di Ngaben, bakar. Sehingga kalau ada makam yang fisiknya dimakamkan dengan arah utara selatan menghadap kiblat, itu berarti sudah mengamalkan ajaran Islam. Jadi bagaimana pengikutnya setelah tokoh utamanya dimakamkan? Ritual yang dilakukan apa saja? Untuk mengenangnya di sana sekarang tiap tahun ada, kalau di pesantren ada haul, kalau di Kawi juga ada acara tahunan. Apakah itu zaman Nabi tidak ada? Apakah itu akulturasi? Ya, semua ada dasarnya. Nabi sendiri sebenarnya setiap kali tanggal wafatnya Siti Khadijah, Nabi juga menghauli. Jadi meminta Siti Aisyah untuk memotong kambing, mengundang tetangga makan bareng. Boleh-boleh saja. Karena kita juga ada ijma, ada qiyas. Adapun kalau di Kawi itu yang khas adalah ada persyaratannya, punya nazar, punya apa ke sana, itu biasanya main wayang, main wayangan. Entah itu kecil-kecilan atau yang besar sesuai dengan nazar masing-masing. Itu tradisi Kawi. Kalau sekarang ya dimanfaatkan masyarakat, contoh yang di sekitar makam Wali Songo atau apa banyak para pedagang dan lain itu kan istilahnya ya memberkahi meskipun keberadaan secara fisiknya sudah wafat. Sama di Kawi juga gitu. Ya, tergantung kita yang sekarang memaknainya. Jadi kalau sekarang kecenderungannya sudah semakin hedonis, materialis gitu ya. Tapi tidak bisa dipisahkan dengan spiritualitasnya. Nilai-nilai itu ya dijaga melalui mitologi yang dibangun, meskipun tuntutannya sekarang itu harus tetap rasionalis. Jadi itu masih ya diperlukan. Jadi menjaga adat setempat dengan sekarang eranya globalisasi yang semakin menghancurkan sendi-sendi etika, tapi di daerah-daerah seperti itu kan buktinya masih orang aja masih ke benda yang hidup ataupun benda yang mati, benda-benda yang ada di sana. Mau entah itu ke pohonnya juga ada pelestarian lingkungan alamnya, apalagi dengan adat istiadat setempat, itu moralitasnya masih sangat terjaga. Jadi kalau dulu di semua prasasti ada supatanya, ancamannya, sehingga orang harus selalu hati-hati. Tapi generasi sekarang lah yang harus merasionalkan alasannya untuk apa. Saya Widya Nur Marini,
di Pesanan Gunung Kawi, saya sebagai admin sosial media. Jadi kalau untuk Ngala Berkah atau berziarahnya ini, setiap hari pasti ada pengunjung. Apalagi pada tahun 1871, itu benar-benar penuh ya Mas ya, tempat ini mulai dari jalan yang sebelah sana sampai naik ke makam itu sangat penuh para peziarah. Nah, selain setiap hari yang bisa dilakukan, ada juga hari-hari tertentu. Misalkan malam Senin Pahing. Malam Senin Pahing itu adalah geblatnya Eyang Jugo. Jadi per 36 hari sekali di sini ada yang namanya kirap saji atau penyekaran agung. Kita semua, para karyawan, juga warga setempat di area sini berziarah dan menyekar ke makam. 1 tahun sekali pasti akan ada acara Haul Eyang di Selo dan juga di Suto. Eyang Jugo nama samaran, bukan namanya sebenarnya. Tentunya saat ini saya belum bisa menyampaikan siapa sebenarnya, tapi beliau disebut Eyang Jugo karena bertempat tinggal di desa Jugo. Jadi sebutan Jugo itu nama desa. Kenapa kok disebut Eyang Jugo? Karena dia seorang tokoh spiritual yang memiliki kemampuan spiritual tinggi dengan dharma bakti kepada rakyat sangat tinggi. Salah satu bukti kurang lebih tahun 1879, di mana ketika itu di wilayah Blitar dan sekitarnya terjadi wabah kolera. Ketika zaman kolonial Belanda tidak ada yang punya kemampuan medis untuk menyembuhkan para warga yang kena musibah wabah, yaitu wabah kolera. Maka dengan kemampuan Eyang Jugo yang memiliki skill pengobatan yang kita sebut adalah mungkin sekarang kayak tabib gitu ya. Ya zaman dulu begitu ya. Dia memiliki kemampuan pengobatan, dia juga memiliki spiritual, dan alhamdulillah ya, puji Gusti, wabah kolera di wilayah Blitar itu bisa disembuhkan. Nama beliau semakin viral, maka Adipati dan Bupati Blitar itu sering mengundang beliau untuk hadir di wilayah Kadipaten. Maka hubungan antar pemerintah ketika itu dengan Eyang Jugo sangat dekat. Pada akhirnya Eyang Jugo dijadikan salah satu paranporo atau penasihat Bupati di Blitar. Maka semakin masyhurlah nama beliau karena dia bisa merangkul masyarakat. Maka di Padepokan Kesamben disitulah menjadi padepokan yang dikunjungi oleh banyak murid dari segala etnis. Ketika usianya menginjak kurang lebih 160 tahun, jadi usia beliau sangat tua sekali, dia mengutus muridnya untuk mencari tempat peristirahatan terakhir, yaitu murid yang terkasih namanya adalah Raden Mas Imam Sujono. Datang ke Gunung Kawi bersama murid-murid yang lain, kita sebut murid-muridnya, hampir kurang lebih 40 orang untuk motong hutan di wilayah sini. Jadi di wilayah sekitar kurang lebih dari sini di desa lain, hingga 3 tahun sebelum meninggal, beliau berpindah ke Gunung Kawi, bertempat tinggal di Padepokan ini bersama Raden Imam Sujono dan bersama murid-muridnya. Yang beliau lakukan ketika berada di Gunung Kawi selama 3 tahun itu adalah memohon ampunan, pasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Hingga 3 tahun lamanya sampailah di titik hari beliau meninggal dunia, yaitu pada hari Senin Pahing beliau dimakamkan dari Padepokan sini menuju ke Pesarean. Tidak lama berselang, kurang lebih antara 3-5 tahun kemudian, Raden Imam Sujono juga meninggal dunia, yang akhirnya dimakamkan di tempat yang sama. Kalau tanggapan saya sebagai karyawan dan sebagai bagian dari yayasan ya Mas ya, dua perspektif itu mungkin saya bisa sedikit memberikan pandangan bahwa Pesanan Gunung Kawi adalah wisata religi dan budaya, juga tempat berziarah. Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki perspektif bahwa di sini adalah tempat pesugihan, itu memang kita tidak bisa memungkiri hal itu ya Mas ya. Jadi dari tahun ke tahun ini kan banyak sekali peziarah yang datang ke sini karena berkahnya Eyang dan juga pastinya usahanya para peziarah dan pengunjung ini sendiri. Beliau berhasil dari Pesanan Gunung Kawi, doa, berziarah, Ngala Berkah, dan mereka berhasil. Dan mereka pulang ke kampung halamannya, ke tempatnya. Dan pasti kalau orang berhasil, banyak orang yang tanya, apa tipsnya? Nah, saya ke Pesanan Gunung Kawi. Nah, kata-kata itu orang menyalahartikan bahwa mereka yang datang ke sini adalah mencari pesugihan, padahal itu tidak. Jadi
karena memang selain juga berkahnya Eyang itu tadi, usahanya mereka sendiri gitu, mereka juga gigih untuk kerja, mereka inovatif, jadi mereka mampu untuk mencapai keberhasilan. Tetapi dari tahun ke tahun, dari mulut ke mulut, jadi orang mengira di sini adalah tempat pesugihan. Padahal faktanya di sini adalah memang tempat untuk berziarah, untuk berwisata juga kayak gitu. Kita berbicara sanggar di tempat ini dinamakan Dung Ngesti Budoyo. Yang di belakang saya ada tempat untuk wayangan, dan nanti di sebelah kanan saya ini ada tempat untuk latihan tari gitu, sanggar tari Ngesti Gondo. Nah, kalau untuk kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan di sini, ada wayang ruatan dan juga ada wayang tasyakuran. Selain itu juga karena kita juga punya sekolah di sini, yayasan ini punya mengelola sekolah yang namanya SDI Zakaria. Jadi para murid dari SDI ini, mereka setiap hari Sabtu itu ada kegiatan latihan atau belajar untuk memainkan peralatan di sini, belajar latihan wayangan dan juga tari di sanggar tari Ngesti Gondo. Tidak hanya dari Pesanan Gunung Kawi yang mengadakan kegiatan di sini, tapi tamu. Jadi kalau tamu misalkan pesan untuk wayang ruatan kayak gitu, itu kan tidak ujuk-ujuk langsung hari ini mau ruatan, hari ini bisa enggak, tapi harus cari hari dulu, kayak hari kelahirannya, hari geblaknya itu kapan, kayak gitu. Jadi harinya ditentukan. Itu hari-hari khusus untuk mengadakan acara yang ada di sanggar sini, yang ada di gedung Ngesti Budoyo sini. Paling rame ya Mas ya, selain event besar itu ya, pertama malam Senin Pahing, geblaknya Eyang juga, yang kedua malam Jumat Legi. Jadi malam Jumat Legi itu setelah hari meninggalnya Eyang, kan Eyang ditandu dari Blitar ke sini jalan kaki. Nah, bertepatan pada malam Jumat Legi sampai di sini, dan mereka mengkebumikan atau mematapkan Eyang juga itu pada malam Jumat Legi. Selain itu juga ada event besar yang selalu kita adakan. Yang pertama haulnya Eyang juga, yang kedua haulnya Eyang Raden Mas Iman Sujono, dan yang ketiga ada Cap Gome. Kayak gitu. Pesugihan itu kan bersifat jangka pendek, tidak mungkin jangka panjang. Nah, sekarang salah satu tokoh yang sangat fenomenal adalah Lim Swee Long. Yang sekarang punya putra adalah Pak Antoni Salim, itu sekarang ada kecucunya sekali. Itu beliau adalah orang yang sukses datang ke Gunung Kawi, benar-benar dia memang bermunajat kepada Tuhannya. Jadi salah satu karya beliau di sini ada masjid besar, itu ada yang bangun adalah dari BCA, dari Lim Swee Long. Gapura-gapura yang jenengan lihat di sini itulah bangun dari BCA. Jadi artinya apa? Ini tidak instan. Jadi kalau kita sebut pesugihan pasti instan. Beliau tidak instan, dari mulai kakeknya, anaknya sekarang Pak Antoni Salim juga kita sebut orang yang salah satu orang terkaya di Indonesia yang tetap dia memberikan sumbangsih kepada Gunung Kawi dan sekarang ke yang lainnya. Jadi yang namanya budaya itu sama dengan hidup di masyarakat, saling menghidupkan antara hubungan budaya dan masyarakatnya, manusianya. Manusia melahirkan budaya, tapi budaya dilahirkan oleh manusianya. Jadi penginterpretasian itu selalu berubah sesuai perkembangan zaman, mengikuti itu. Tapi kok idahnya itu al-mukhafadatu ala qadimi sholih wal azabil jadidil aslah. Jadi selalu ada pelestarian nilai-nilai lama yang masih baik, itu tetap dilakukan. Tapi juga ada upaya modifikasi. Kalau ada hal baru yang lebih baik, itu juga harus diadaptif. Itulah yang melahirkan akulturasi. Tapi unsur-unsurnya masih bisa dianalisis. Unsur etnis Tionghoanya yang mana, unsur pra-Islamnya atau kejawennya seperti apa. Dan unsur seperti kamu sekarang akunya agama Islam. Itulah agama Islam itu turunnya di Arab. Buktinya manusianya kamu kok nggak pakai jubah seperti orang Arab sana. Nah, itu bagian dari budaya, akulturasi. Nah, jadi kembali ke awalnya. Innamal a'malu binniyat. Kesana niatnya apa? Saya kan juga pernah membawa mahasiswa rombongan ke sana. Niatnya praktek keilmuannya seperti apa? Ya bisa ngambil dari situ. Tapi yang lainnya mau nonton wayangan silahkan, monggo.
Mau lihat akulturasinya seperti apa, keharmonisan masyarakat di sana kan bagus. Jadi antar perbedaan itu kalau dikelola dengan bagus ya menjadi harmonis. Jadi contoh bisa memberi manfaat ke semuanya, baik masyarakat sekitarnya, mau pengunjungnya juga tersampaikan, mau kebutuhan spiritual religiositasnya. Nah, lingkungan alamnya itu juga sangat mendukung. Kita kan juga diperintahkan untuk tadabbur ini. Bagaimana bisa melihat gunung itu bisa melihat sifat Tuhan. Wa ilal jibali kaifa nusifat. Wah, bagus ya. Bukti-bukti kebesaran Tuhan macam-macam. Sama jangan suka menjustifikasi orang. Betul. Terus mengatakan, ini kafir, harus dihancurkan. Tuhan memberi kita mata 2 kiri dan kanan, telinga 2 kiri dan kanan, tangan 2 kiri kanan, kaki 2 kiri dan kanan. Maknanya, carilah informasi referensi sumber sebanyak-banyaknya dari kiri maupun kanan. Pandangan masyarakat luar kerap terpenjara dalam sangkar kesalahpahaman. Mereka hanya mendengar sayup-sayup kisah gaib yang mengalir perlahan dari mulut ke mulut. Mereka enggan untuk mencoba membasuh air yang mengalir dari mata airnya. Air yang sudah menjadi arteri kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dan sampai hari ini. Gunung Kawi bukan semena tentang nama dari sebuah gunung berselimut akar kabar yang sudah menjalar luas, melainkan tentang tumpukan lembar sejarah, untaian ragam tradisi dan budaya, serta detak nadi kehidupan bagi manusia yang bernaung dalam dekapan alamnya. Sejenak ku bersamamu berdua berbaring di puncak dunia. Langit yang runtuh bertukar peluh, surga di antara neraka tanpa intervensi negara. Kamu matikan